Oke, what's up? Kembali lagi dengan Aleum Daun di sini. Kali ini Aleum akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Revenge of Others. Kali ini kita memasuki episode yang ke-8. Episode yang ke-8 dimulai dari Soyeon yang memberitahu Chanmi kalau nada dering itu milik Osung. Mereka curiga kalau memang Osung pelakunya karena dia juga dekat dengan Won Seok. Chanmi pun terbawa emosi dan ingin membunuhnya. Namun Soyeon mencegahnya karena tidak ingin Chanmi terluka dan menyuruhnya untuk berjanji tidak akan bertindak sendirian lagi. Jae-bum pun berbicara pada Osung. Osung mengira kalau Jae-bum tidak ingin pulang karena masalah foto Won Seok itu. Namun Jae-bum tidak pulang karena merasa takut saat berada di rumahnya. Dia sering mengalami delusi, seolah dia mempunyai kepribadian ganda. Osung mencoba menenangkan Jae-bum, namun tiba-tiba sikap Jae-bum berubah. Menuduh Osung sudah memanipulasinya karena begitu yakin dengan semua yang terjadi padanya, dan mencoba menekan Jae-bum karena dia mengetahui rahasia kalau dirinya berkencan dengan Won Seok. Karena itulah dia memanipulasi Won Seok juga, dan menuduh Osung akan membunuh dirinya juga seperti pada Won Seok. Jelas saja Osung marah karena dituduh membunuh dan mendorong Jae-bum. Namun sikap Jae-bum kembali berubah ke semula yang merasa ketakutan. Ajung menyadari kalau Soyeon atau wanita berambut putih itu menyukai Sohyeon, dan sebenarnya wanita berambut putih itu juga tidak suka Chanmi tinggal dengan Sohyeon. Namun karena merasa kasihan, dia membiarkannya. Apalagi bisa membuat Chanmi tersenyum saat kejutan tadi membuatnya bahagia sudah merayakannya. Sohyeon dan Chanmi menyusun strategi untuk mencari tahu soal nada dering ponsel Osung tersebut. Namun Sohyeon meminta maaf karena tidak memberikan hadiah ulang tahun pada Chanmi. Chanmi pun merasa itu tidak perlu. Namun Sohyeon tetap ingin memberikan hadiah, apapun yang Chanmi inginkan. Tiba-tiba saja Chanmi menginginkan tali sepatu merah itu sebagai hadiahnya. Sohyeon menganggap permintaan Chanmi itu serius padahal Chanmi cuma bercanda. Sohyeon pun mencuci tali sepatu itu. Ternyata ada kisah di balik tali sepatu merah itu yang ternyata milik sepatu ibunya. Karena ibunya tidak bisa berjalan-jalan menggunakan sepatu bertali merah itu, maka Sohyeon memakai tali merah itu di sepatunya, menggantikan ibunya untuk berjalan dan berdoa untuk kesembuhan ibunya. Kepolisian menemukan bukti robekan kertas tanda terima berbarcode, menduga kalau itu milik pelaku pembunuh di bengkel itu. Mereka pun berencana untuk mencari di tempat-tempat yang kemungkinan menggunakan kertas tanda terima seperti itu. Sebelum berangkat sekolah, ternyata Sohyeon benar-benar memberikan tali sepatunya pada Chanmi sebagai hadiah yang diinginkannya. Chanmi pun segera mengganti tali sepatunya. Para detektif masih belum menemukan asal dari kertas tanda terima itu, dan mereka berusaha mencari lagi ke gedung lainnya. Namun detektif Hyun akhirnya menemukannya. Ternyata itu adalah pas masuk di sebuah tempat belajar. Dan dengan mudahnya mereka bisa menemukan siapa pemiliknya dengan memeriksa CCTV. Detektif Hyun pun berjumpa dengan detektif Jin. Namun anehnya detektif Hyun tidak berbagi informasi yang sudah dia dapatkan tersebut. Ajung memberitahu Sohyeon kalau dia sudah tahu semuanya dan tetap berada di pihaknya. Lalu Sohyeon meminta untuk menyamakan cerita mereka agar tidak membuat polisi mencurigainya. Sohyeon pun menjelaskan dan semua itu karena Chanmi yang sudah ikut membantunya. Dan itu berarti dengan terpaksa Sohyeon pun harus menyetujui kalau Chanmi ikut bergabung. Sohyeon pun mengajak mereka berdua untuk mencari cara untuk mencari informasi dari ponsel Osung. Saat di kelas, Sohyeon mulai melakukan rencananya dengan membuat keributan pada Osung. Dan semua siswa teralihkan pada perkelahian Sohyeon dan Osung. Ajung diam-diam mengambil ponsel Osung dan menyerahkannya pada Sohyeon. Sesegera mungkin Sohyeon memeriksa riwayat panggilan Osung, namun ternyata ponsel itu baru dan tidak ada bukti pada hari itu. Sialnya, Osung melacak ponselnya, mengira kalau ponselnya dicuri lagi seperti tempo hari. Sohyeon pun panik saat Osung menemukan ponselnya di toilet. Beruntung Sohyeon bisa sembunyi dan membuat Osung mengira pencurinya sengaja meletakkan ponselnya di toilet begitu saja. Namun ternyata salah. Osung mengawasi Sohyeon yang baru saja keluar dari toilet. Sohyeon memberitahu Chanmi kalau ponsel Osung baru dan tidak ada riwayat panggilan pada saat kejadian itu. Tapi mereka masih mencurigai Osung yang ponselnya hilang di waktu yang mencurigakan. Mengira kalau Osung mengetahui rencana mereka dan berusaha menyingkirkan buktinya. Malamnya, Sohyeon merasa seseorang mengikutinya. Dan benar saja, tiba-tiba dia diserang. Beruntungnya karena dia jago bela diri, dia bisa mengalahkan mereka.
Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata orang itu adalah Sejin. Chanmi pun mengobati Sejin yang terluka dan memberitahunya kalau dia yakin Sohyeon bukanlah pelakunya dan mereka masih mencari pelaku sebenarnya. Sejin pun meminta maaf karena sudah mencurigai Sohyeon dan dia juga meminta maaf kepada Chanmi karena ternyata dialah yang sudah merusak rumah Sohyeon dan merusak seragamnya karena dia marah merasa dikhianati oleh Chanmi saat tahu mereka tinggal bersama. Chanmi menyinggung soal kecelakaan motornya, mengira kalau itu juga ulah Sejin. Namun Sejin tampak bingung karena dia tidak melakukan apapun pada motornya. Detektif Hyun menemui kepala polisi, memberitahunya soal pemilik kertas berbarcode itu yang ternyata adalah Oh Sung. Membuat kepala polisi bingung apa yang harus dilakukannya. Lalu dia menyuruh detektif Hyun untuk sementara merahasiakan hal itu dari siapapun. Keesokan harinya, detektif Hyun melaporkan penyelidikan rahasianya lagi kepada kepala polisi kalau saat kejadian, lokasi Oh Sung memang tidak di dekat TKP, melainkan di tempat belajar. Namun ternyata tidak ditemukan Oh Sung masuk ke tempat belajar itu pada waktu tersebut. Dan itu berarti ada kemungkinan Oh Sung sengaja meninggalkan ponselnya di sana dan dia pergi ke TKP. Apalagi si korban ternyata satu SMP dengan Oh Sung. Membuat kepala polisi semakin bingung dan menyuruh detektif Hyun untuk tetap merahasiakan hal itu karena dia akan menanyakannya secara langsung pada Oh Sung terlebih dahulu. Detektif Jin merasa heran melihat rekannya itu keluar dari kantor atasannya tersebut. Sohyeon menghampiri Ji-hyun meminta untuk menjadi tutor belajarnya karena dia membolos tempo hari. Jelas saja Ji-hyun bersedia untuk membuat Chanmi cemburu yang kebetulan mendengarkan pembicaraan mereka. Ji-hyun mengajak Sohyeon belajar di rumahnya dan tentu saja memang itu tujuan Sohyeon sebenarnya untuk menjalankan rencananya dengan Chanmi. Dan kali ini giliran Chanmi yang melakukan tugasnya, mencoba membujuk Jae-bum agar menemaninya bertemu dengan Oh Sung berpura-pura kalau dia ingin meminta maaf mewakili Sohyeon. Sedangkan detektif Jin tidak sengaja mengangkat telepon detektif Hyun yang ternyata menanyakan soal rekaman CCTV di tempat belajar itu. Membuat detektif Jin bingung, namun dia mengerti ada hal yang mencurigakan dan membuatnya segera menuju lokasi tersebut dan memastikan kertas barcode itu berasal dari sana lalu memeriksa rekaman CCTV. Dan itu membuatnya terkejut mengetahui kalau pemiliknya putra atasannya sendiri. Akhirnya dia pun mengerti kenapa saat itu rekannya itu keluar dari kantor atasannya dan membuatnya sangat marah pada detektif Hyun karena menyembunyikan bukti itu dan berkoalisi dengan atasannya. Pak Min, ayahnya Sunha, menemui Sohyeon, mengaku sudah mengetahui penyamaran Sohyeon dan memintanya untuk membantunya lagi memberikan pelajaran pada Jongkyung agar kali ini dia benar-benar tidak muncul di hadapan anaknya lagi. Namun Sohyeon tampak ragu. Jae-bum dan Oh Sung menunggu Chanmi yang tak kunjung datang, padahal dia sendiri yang membuat janji. Mereka tidak tahu karena sebenarnya Chanmi berada di seberangnya, mencoba mengawasi mereka agar bisa mengulur waktu untuk Sohyeon beraksi. Sohyeon yang sudah tiba di rumah Ji-hyun pun segera pergi ke kamar Oh Sung saat Ji-hyun berganti pakaian. Karena Ji-hyun berdandan sangat lama, membuatnya mempunyai kesempatan untuk menggeledah kamar Oh Sung. Dia pun menemukan sebuah laci yang terkunci. Dia curiga ada yang tersembunyi di sana. Namun dia bergegas kembali agar Ji-hyun tidak curiga. Lalu dia meminta Ji-hyun untuk memasakkan mie untuknya. Sedangkan dia kembali ke kamar Oh Sung berusaha membuka laci itu. Namun yang dia temukan malah sekumpulan foto Polaroid di mana dalam foto itu ada Oh Sung, Jae-bum, Won Seok, dan Sejin yang sepertinya memang ada hubungan cinta terlalang antara mereka berempat. Sedangkan Ji-hyun yang senang akan memasak untuk pujaan hatinya pun mengabadikan momen itu di sosmednya, membuat Oh Sung bergegas pulang ke rumahnya. Karena mengetahui tersebut kalau Seon berada di rumahnya. Chanmi yang melihatnya mencoba untuk memberitahu Sohyeon, namun Sohyeon tidak membawa ponselnya. Oh Sung langsung menghajar Sohyeon yang baru keluar dari kamarnya. Dia pun juga menyinggung soal dia yang mencuri ponselnya tadi. Namun Sohyeon tetap mengelak, membuat Oh Sung marah dan akan melemparkan pot padanya. Beruntung detektif Jin datang dan menghentikan perkelahian mereka. Oh Sung juga bingung kenapa dia ditangkap, namun dia hanya bisa pasrah menuruti perintah dan pergi kantor polisi. Ji-hyun yang bingung melihat semua yang terjadi disuruh Oh Sung untuk menghubungi ayahnya. Sohyeon pun memberitahu Chanmi kalau dia tidak berhasil menemukan ponselnya. Saat dia akan bercerita soal foto itu, tiba-tiba dia mendapatkan kabar kalau ibunya masuk rumah sakit. Chanmi menemani Sohyeon ke rumah sakit. Ternyata kondisi ibunya cukup parah dan hidupnya hanya bisa bergantung pada ventilator yang biayanya cukup mahal. Hal itu membuat Chanmi menangis karena merasa bersalah.
Osung pun diinterogasi oleh detektif Jin, tapi Osung dengan tenangnya menjelaskan alibinya. Namun detektif Jin tetap heran karena ayahnya menyembunyikan fakta kalau kertas barcode itu miliknya. Detektif Jin pun menyinggung tentang Soyeon, dan Osung menjawab semua pertanyaan dengan tenang seolah memang dia bukan pelakunya. Lalu detektif Jin dipanggil untuk menemui kepala polisi. Ternyata Pak Kepala Polisi meminta maaf karena sudah menyembunyikan bukti. Namun yang dia lakukan adalah untuk melindungi putranya. Detektif Jin pun memperingati Kepala Polisi jika dia terlibat lagi dalam penyelidikannya, Detektif Jin akan mengundurkan diri. Osung pun dibebaskan dan dia menemui Jong Kyung, memberitahunya kalau dia sudah diinterogasi polisi, dan di sanalah dia menyadari kalau Sohyeon lah yang kemungkinan menyerang Jong Kyung waktu itu. Sepertinya mereka akan merencanakan sesuatu pada Sohyeon. Sedangkan Sohyeon yang butuh uang menemui Soyeon untuk meminta pekerjaan itu lagi. Namun Soyeon atau wanita berambut putih itu tidak memberikannya, khawatir kalau itu akan membahayakan Sohyeon yang masih dicurigai sebagai tersangka. Tiba-tiba keesokan harinya Ajung menemui Pak Min, memberitahunya kalau mereka akan melakukan permintaannya lagi. Soyeon pun mengawasi Jong Kyung yang terlihat sendirian. Saat dia merasa situasinya sudah aman, dia pun langsung beraksi. Wadidaw. Oke, karena Soyeon akan beraksi kepada Jong Kyung, episode yang ke-8 pun berakhir sampai di sini. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.